keempat akan mempresentasikan hasil wawancara kami yang bertema pondok pesantren, pergaulan sosial, dan pekerjaan. Jadi sumber pertama, menurut beliau lingkungan ponpes itu baik, bisa mendidik anak dengan benar. Tapi karena beliau bukan lulusan ponpes, beliau lebih memilih kegiatan sekolah formal daripada di ponpes. Tetapi anak beliau tetap diberi kebebasan memilih ingin sekolah formal atau mondok. Jika mondok, saran beliau lebih baik yang dekat-dekat saja. Karena jika jauh-jauh, beliau takut terjadi pembulian yang bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dan sebaiknya anak diberi pengawasan dan dibatasi juga dalam pertemanan, karena pertemanan atau pergaulan saat ini sangat menakutkan dan khawatir akan ikut terpengaruh. Mengenai pekerjaan, menurut beliau pekerjaan yang cocok untuk lulusan pesantren itu apa saja boleh, yang penting sesuai kemampuan dan juga halal. Dan tadi narasumber yang kedua, menurut beliau lingkungan pondok pesantren itu baik, begitu juga dengan program-programnya. Hanya saja santri-santri itu kurang bisa membuat program itu berjalan, kurang memuaskan lah hasilnya. Dan beliau juga memberikan beberapa tips untuk menjalankan program-program mereka. Dan menurut beliau, tempat untuk menimba ilmu itu boleh dimanapun, semua bergantung kepada niat. Jika niatnya baik, ya silahkan. Kembali ke masalah pesantren, menurut beliau yang berperan untuk mengingatkan santri itu pengasuh atau ketua masyarakat yang melaporkan, dan yang menindaklanjuti adalah pengurus atau ketua. Beliau tentang pekerjaan setelah santri itu boyong terserah, menurut pada bakatnya saja atau skillnya juga boleh, tidak harus menjadi kiai atau pengurus. Sekian dari narasumber yang kedua. Lanjut narasumber yang dan dari narasumber ketiga, siapapun orangnya boleh mondok dan mereka bisa membawa pengaruh baik maupun buruk. Sementara kondisi pertemanan sekarang itu lebih bebas, lebih menyebabkan rusaknya moral. Guru yang menjadi pengaruh dalam pendidikan harus menjaga sikapnya saat mengajar, juga harus memilih pengajaran yang. Dan dari narasumber ketiga, siapapun orangnya boleh mondok dan mereka bisa membawa pengaruh baik maupun buruk. Sementara kondisi pertemanan sekarang itu lebih bebas sehingga menyebabkan rusaknya moral. Guru yang menjadi pengaruh dalam pendidikan harus menjaga sikapnya saat mengajar, juga harus memilih pengajaran yang tepat bagi anak. Sikapnya begitupun pengaruh pendidikan anak di rumah, karena pendidikan saat ini itu lebih maju dan supaya anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman. Siapapun boleh menuntut ilmu dimanapun, tapi di pesantren lebih ke keagamaan. Dan anak itu seharusnya diberi kebebasan, bukan dikekang. Dengan harapan orang tua yang tidak sesuai dengan keinginan anak, memusyawarahkan masa depan yang tepat untuk si anak. Mereka secara garis besar seharusnya orang tua dan anak memusyawarahkan masa depan yang tepat untuk si anak, agar si anak